pada abad 793 di wilayah Baltik bagian timur. Kita diperkenalkan pada seorang pria bernama Ragnar serta satu saudaranya yang bernama Rollo, sedang asik mengayunkan senjata membantai para musuhnya. Singkat cerita, Ragnar kembali ke Skandinavia untuk menemui keluarga tercintanya. Ragnar bukanlah pria jomblo yang tak pulang-pulang seperti Bang Toyib. Dia memiliki seorang istri bernama Lagertha, seorang anak cantik bernama Gyda, dan jagoan lanang bernama Bjorn. Di hari itu Ragnar bilang akan mulai melatih Bjorn untuk merompak karena dirasa cukup dewasa untuk melakukannya. Awalnya Lagertha tak menyetujui hal itu, tapi ya mau gimana lagi, di zaman itu tradisi senggol bacok bukan hal yang menakutkan, justru menjadi ajang pembuktian dan jalan lurus menuju Valhalla atau kita kenal sebagai surga. Ragnar memulai perjalanan menuju markas sang kepala suku yang bernama Haraldsson. Selama perjalanan, Ragnar menceritakan kehebatan dirinya di medan perang, membantai semua musuhnya. Dia juga berpesan kepada Bjorn untuk mengikuti jejaknya. Di sisi lain, ketika Lagertha sedang mengajari Gyda menenun, tiba-tiba dia dihampiri dua orang pria lusuh dan berniat melecehkannya. Lagertha pun meminta Gyda untuk pergi. Ternyata Lagertha memiliki keahlian bertarung yang hebat. Dengan mudahnya dia melumpuhkan dua pria itu. Setibanya di markas, Rollo pun menyambut Bjorn keponakannya itu dengan gembira. Anak, bapak, dan paman itu pun tak segan-segan untuk minum arak bersama. Di zaman itu, yang namanya es boba belum ada. Zaman Viking dulu emang beda ya, barbarnya nggak ada lawan. Ragnar lalu meminta Bjorn untuk segera istirahat, sedangkan dirinya dan Rollo mulai meeting tentang perompakannya kali ini. Ragnar bilang kalau dia bosan pergi ke timur dan pengen pergi ke barat. Dia mendapat informasi kalau di barat hartanya lebih berlimpah, ditambah lagi peyempuannya lebih menggoda. Lu ngimpi, Rak, lu nggak akan mampu pergi ke barat. Lautannya luas banget, men. Yang ada lu dimakan ikan teri, jawab Rollo. Ragnar pun menunjukkan kompas matahari yang dia dapat dari seorang pengembara. Dia juga menunjukkan cara kerja kompas itu. Nggak cuman itu aja, Ragnar juga memperlihatkan batu sakti yang dapat digunakan untuk pergi ke barat menuju warung Neng Santi. Melihat semua itu, Rollo pun mulai tertarik dengan rencana Ragnar. Singkat cerita, di sebuah acara pertemuan, terlihat Haraldsson sedang menghakimi pengikutnya yang melakukan kesalahan, dan di pagi harinya para pembangkang itu pun dieksekusi. Bjorn yang ketika itu masih berusia 12 tahun terlihat ketakutan menyaksikan kekejaman itu secara live tepat di depan biji matanya. Feed him to your pigs. Tryggvason had the best claim to it but refused to sell it. Di malam harinya, Haraldsson yang mengetahui Bjorn adalah anak Ragnar memberikan keistimewaan dan ia disambut dengan baik di sana. Ketika pesta dimulai, Ragnar bertanya pada Haraldsson, "Kemana tujuan perompak kita tahun ini, Son?" Seperti dugaannya, Haraldsson pun mengatakan akan kembali mengerahkan pasukannya ke arah timur. Ragnar sempat menolak rencana itu. Dia lalu menceritakan tentang dunia barat. Namun Haraldsson menegaskan dia tak mau ambil risiko. Di tempat ini dia adalah pemimpin yang sah untuk membuat keputusan. Ketika semua orang sedang menikmati pesta, Haraldsson memanggil Ragnar dan mengatakan jangan pernah membahas dunia barat. Perkataan Ragnar di depan umum tadi membuat Haraldsson sangat marah. Dia juga memperingati Ragnar untuk tak macam-macam. Setelah mendapatkan penolakan, Ragnar pun berniat pergi ke barat tanpa sepengetahuan Haraldsson. I don't trust him. Ragnar beserta Bjorn lalu menemui seorang paranormal buta untuk menanyakan nasibnya di masa depan. Paranormal itu mengatakan kalau Ragnar dan putranya mempunyai nasib yang baik. To have this. You must convince the gods they work in your favor.
Workings and shapings of the gods. Of men. Into my own. Answer me. You Don't. Well, then go and ask the god. Setelah itu Ragnar dan Bjorn menemui seorang ahli pembuat kapal bernama Floki. Dan ternyata dia sudah memesan sebuah kapal kepada Floki untuk menjalankan rencananya. Floki lalu menjelaskan tentang kapal yang dibuatnya. Kapal ini sangat kuat untuk melalui segala medan. Tentu saja hal itu membuat Ragnar semakin bersemangat. Terlihatlah kedekatan keduanya dan sepertinya mereka mempunyai tujuan yang sama. Ragnar lalu mengajak Rollo dan Bjorn pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Ragnar dan Rollo kembali meeting from home. Rollo menyetujui semua rencana Ragnar. Tapi dia tak mau kalau dipimpin, alias dia menginginkan kedudukan yang sama dalam misi kali ini. Ragnar menyetujui hal itu dan bersiap mencari awak kapal. Tak butuh waktu lama dengan bakat yang dimiliki Floki, kapal pesanan Ragnar sudah selesai. Kapal itu terlihat bekerja dengan baik dan kuat ketika diuji coba. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat senang. Now it runs on its cool keel. Oh, it's beauty, I can do it. You, Ragnar the Fluke. Selanjutnya, Ragnar dan Rollo pergi menemui Erik Martin, seorang yang ternyata juga tak menyukai kepemimpinan Haraldsson. Dia berencana mengikut sertakan Erik dan pasukannya bergabung dalam misi kali ini. Ragnar juga menjelaskan semua rencananya untuk pergi ke barat. Dia juga mengatakan semua awak kapal mempunyai hak dan pangkat yang sama. Tak ada pemimpin dalam misi ini. Semua hasil rampasan akan dibagi secara adil dan merata. Mendengar penjelasan Ragnar, para pejantan berjambang itu pun setuju untuk bergabung dengan mereka. Namun ternyata di sana ada seorang cepu. Dia yang mendengar hal itu langsung melaporkan kepada Haraldsson. Setelah Haraldsson menerima informasi itu, bukannya berterima kasih, Haraldsson justru meminta anak buahnya untuk membunuh cepu tadi. Balik lagi ke Ragnar. Setibanya di rumah, Lagertha bilang kalau dia pengen ikut serta dalam misi perompakan kali ini. Ragnar menolaknya karena kalau misi ini sampai gagal dan ia modar di medan perang, takkan ada yang merawat Bjorn dan Gyda. Muak dianggap sebagai wanita lemah. Lagertha pun membuktikan kemampuannya kepada Ragnar. Did you remember? I so angry with you! Are you mad? You could have killed each other. Pergelutan mereka terhenti ketika Bjorn melerai mereka. Singkat cerita, hari pemberangkatan itu pun tiba. Terlihat para ABK mulai prepare barang-barang yang mereka perlukan. Ketika itu Ragnar merasa heran karena ada salah satu awak kapal yang bernama Knut nggak kelihatan batang hidungnya. Selesai melakukan doa dan ritual bersama, mereka pun memulai perjalanan ternekat sepanjang sejarah Viking. Dan ternyata si Knut tak ikut rombongan Ragnar and the gang. Dia justru pergi menemui Haraldsson untuk melaporkan kalau Ragnar sudah memulai perjalanannya. Mendengar hal itu, Haraldsson terkesan menyepelekan karena dia meyakini kalau daratan barat itu nggak pernah ada. Balik lagi ke Ragnar and the gang. Ternyata perjalanan mereka tak semulus yang dibayangkan. Mereka harus berjuang mati-matian melewati hujan badai di tengah lautan lepas. Should we let down the sail? Yes. We have to take the sail. Eric, what's that? You heard him? Row! Row! Yes. Ragnar, no, look.
He is full of good news! He wants to slum my book! Why did I... Sit down! Dengan semangat membara, Floki menyemangati para ABK-nya dengan suara lantang dan percaya kalau mereka mampu melewati ujian hidup ini. Setelah berjuang mati-matian di tengah badai, mereka berhasil selamat dan ketika itu mereka mendengar suara burung-burung camar yang artinya mereka semakin mendekati daratan. We made it! Akhirnya mereka pun tiba di sebuah daratan. Di sana terdapat sebuah biara. Para biarawan yang melihat kedatangan Ragnar and the Gang panik dan ketakutan. Sementara itu, Ragnar and the Gang sudah siap untuk menjarah semua harta di biara itu. Ragnar dan kelompoknya memasuki biara, serta tak segan membantai orang-orang yang melawan mereka semua. Nomine Patri et Filii et Spiritus. Cliff. Mereka lalu mulai menelusuri tempat itu untuk menemukan harta benda yang mereka cari. Tapi tiba-tiba Ragnar mendengar suara di balik meja dan ternyata ada seorang pria bersembunyi ketakutan di sana. Diketahui pria itu bernama Atelsan. Atelsan bisa berbicara menggunakan bahasa Viking. Tentu saja Ragnar merasa heran. Atelsan lalu mengatakan dia dulunya sering traveling dunia menggunakan Vespa klasik. Dia juga memohon kepada Ragnar untuk melepaskannya. Rollo yang melihat hal itu tak terima, dia berniat membacok Atelsan. Namun Ragnar melarangnya dan membiarkannya untuk dibawa pulang. Mereka lalu kembali ke kapal setelah mendapatkan harta yang mereka cari, serta membawa beberapa biarawan untuk dijadikan sandera, dan segera kembali ke markas untuk memberitahu Haraldson atas keberhasilannya.